Tes 321. Bagus Priyadi. Hadir Bradku, salam dari Riau. Titip nama Bradku Tomo, terima kasih. Oke siap Brad, sama-sama. Mes Valdo, Bradku request nama Ando please. Sering-sering buat film perampokan. Saya sangat suka film-film. Film apa? Perampokan kah? Oh iya, oke siap Brad. Oke, sebuah film tentang komplotan perampok handal dan super jenius yang kepanjangin. So biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1 and 2 and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Kisah diawali dengan aksi kelompok perampok lintas negara bernama The Works yang akan beraksi di sebuah museum di Singapura. Para perampok yang telah bersiap itu adalah Fujiko, Kim, Jiro, dan mereka terlebih dulu menunggu dua perampok lain yaitu Lupin dan Lee. Meskipun udah membagi tugas, tapi jika yang lain gak kunjung datang, aksi tersebut tetap harus segera dijalankan. Gak lama mereka mulai masuk ke dalam museum dan melewati berbagai sistem keamanan. Mereka harus hati-hati dan teliti karena salah sedikit aja aksi mereka akan ketahuan. Para perampok ini harus berhasil karena siapapun yang mendapat barang yang diincar, maka dia akan mendapat kedudukan yang tinggi dalam kelompok. Dan inilah Lupin the Third. Akhirnya mereka tiba di ruangan yang menyimpan barang yang mereka incar. Tapi aksi mereka gak akan mudah karena ruangan itu dilengkapi sistem keamanan yang canggih. Mereka pun mematikan kamera pengawas lalu berusaha mendekat ke benda incaran yaitu The Medal of Zeus atau medali pertama Olimpiade yang bernilai ratusan juta dolar Amerika. Mereka melakukan cara masing-masing agar jangan sampai menyentuh lantai. Tapi Fujiko malah menyerang Jiro karena Fujiko ingin mendapat barang itu agar dia bisa mendapat jabatan paling tinggi di kelompok. Fujiko mulai melubangi kaca pelindung medali dan bersiap akan mengambil medali tersebut. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan Lupin datang dan mendapatkan medali itu tanpa kesulitan yang berarti. Tentu Fujiko sangat kesal tapi akan mencoba melawan Lupin untuk mendapatkan kembali medali tersebut. Ternyata Lupin gak peduli dengan kedudukan yang tinggi, bahkan dia akan mengembalikan medali itu asalkan Fujiko mau menciumnya. Aduh. Hey Tino, come on man, we gotta get out of here, now! Tentu Fujiko menolak dan bersiap akan menembak Lupin, tapi sayang Lupin malah melarikan diri dan Fujiko akan berhadapan dengan para petugas. Fujiko juga berusaha melarikan diri, tapi karena udah dikepung, akhirnya Fujiko menyerang hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga Fujiko menyerang para petugas yang terus berdatangan. Fujiko memberikan beberapa pukulan, membuat para petugas sangat kewalahan. Fujiko terus melawan, lalu membuka katup pipa air dan melemparkan stun gun, membuat semua petugas kesetrum. Di saat yang sama, Kim dan Jiro juga bertarung dengan para petugas. Dengan tenang Kim memberikan beberapa pukulan, lalu tanpa berlama-lama segera membawa Jiro keluar karena masih kesakitan akibat diserang oleh Fujiko. Sementara itu Lupin tiba-tiba dihadang oleh Lee. Kemudian Lee menunjukkan HP-nya yang melakukan panggilan pada Lupin dan ternyata itu untuk mengaktifkan peledak yang dipasang pada alat komunikasi. Lee mengancam Lupin akan meledakkan alat Fujiko hingga dengan terpaksa Lupin menyerahkan medali itu. Pada keesokan hari, kepolisian Hong Kong mengadakan rapat karena Interpol minta bantuan untuk menangkap para pencuri atau perampok di Singapura. Agen Interpol yang, kita panggil aja dia,
Ando lah ya, requestan dari embrat kita yang satu ini menjelaskan para perampok beranggotakan para profesional dan jejak kriminal yang hebat, terutama Lupin. Diketahui pimpinan kelompok yaitu Dawson menjadi pemodal utama dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan mereka. Ando berkata jika Dawson akan mengadakan pertemuan dengan para anggota dan itu bisa jadi kesempatan yang sangat bagus untuk menangkap mereka. Beberapa hari kemudian Dawson mengadakan pesta mengundang semua anggota The Works untuk membahas kelangsungan kelompok. Terlihat Lupin dan yang lain ikut dalam pesta, tapi dia merasa cemburu karena Fujiko malah berduaan dengan Lee. Padahal kemarin Fujiko akan dibunuh. Di tengah itu Kim dan Jiro datang membahas aksi pencurian kemarin karena hampir aja mereka tertangkap. Master Dawson, are present and accounted for. Kemudian para perampok berkumpul dan disambut oleh Dawson yang senang karena para perampok lintas generasi datang dan mereka terus membuat kelompok ini semakin besar. Dawson berkata jika yang mendapatkan medali kemarin akan menjadi pimpinan kelompok. Tentu Lee bersiap untuk mengambil medali, tapi ternyata Fujiko telah mendapatkan kembali medali itu hingga Fujiko pun terpilih menjadi pimpinan The Works. Gak lama Dawson mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan berangkas yang terdapat banyak barang hasil perampokan dan pencurian. Dawson menunjukkan kalung peninggalan Cleopatra, tapi sayang berliannya ada pada orang lain. Agar kalung tersebut utuh dan bernilai tinggi, berlian tersebut harus dicuri dari pemiliknya saat ini. Kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan komplotan perampok lain yang ternyata bekerja sama dengan Lee, berniat untuk menyerang rumah Dawson dan mencuri kalung Cleopatra. Dengan mudah mereka bisa mengalahkan para penjaga di sana. Di saat yang sama Lee mengambil kalung Cleopatra lalu mengancam akan menghabisi Dawson. Lupin dan yang lain sangat panik karena gak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Lee. Tapi Lupin dan rekannya bernama Jigen gak mau tinggal diam, bersiap untuk menyerang Lee. Dan kemudian mereka berhasil menyerang Lee dan menjauhkannya dari Dawson. Terjadi pertarungan yang epik di antara Lupin dan Lee dan mereka saling melepaskan pukulan serta tendangan. Situasi pun berubah menjadi semakin buruk saat komplotan perampok lain datang. Dua komplotan perampok itu saling bertarung sambil berusaha melindungi Dawson. Terlihat Jiro terus menyerang, tapi sangat disayangkan tubuhnya malah tertikam hingga tewas di tempat. Dikarenakan situasi semakin memburuk, Dawson merebut senjata dari Jigen lalu meminta Lee menarik orang-orangnya. Tapi kemudian penembakan tersebut membuat Lee gak menyangka dan memarahi timnya karena itu bukan bagian dari rencana. Sebelum pergi Lee mencoba mengajak Fujiko ikut dengannya, tapi Fujiko menolak karena Lee telah berkhianat bahkan telah menewaskan Dawson. Gak lama Fujiko dan Kim mengajak Lupin pergi karena para polisi akan segera tiba. Awalnya Lupin menolak karena gak terima dengan kematian Dawson, tapi Kim terus memaksanya dan mereka pun lolos dari polisi meskipun harus menerima kenyataan bahwa orang yang telah menyatukan para perampok telah gak ada. Telah tewas. でもマイケルにはついていかなかったわ。 Beberapa hari kemudian, Lupin, Fujiko, dan Jigen kembali ke rumah Dawson membawa bunga mendoakan kepergiannya. Lupin mengajak Jigen masuk ke dalam tim demi merebut kembali kalung Cleopatra yang Lee curi serta membalaskan dendam atas kematian Dawson. Singkat cerita, setahun kemudian Lupin dan Jigen melakukan aksi perampokan di markas seorang mafia dan berhasil membawa semua uang yang ada. Secara gak diduga, mereka menjadi pasangan yang pas dan telah menyelesaikan banyak misi perampokan dan sebagai tanda mereka selalu meninggalkan kertas bertuliskan Lupin the Third.
Pada suatu hari, Lupin dan Jigen pergi ke Thailand demi mencari Lee. Selama setahun ini, mereka terus mencari Lee, tapi usaha yang dilakukan selalu gagal dan Lee belum bisa ditemukan. Selain itu, informasi yang Fujiko berikan seringkali membuat mereka dalam masalah hingga membuat Lupin mulai ragu dengan Fujiko. Kemudian Lupin menerima pesan dari Fujiko mengajaknya datang ke rumah karena mereka udah lama gak ketemu. Meskipun sempat ragu tapi Lupin malah kembali bersemangat dan udah gak sabar bertemu dengan neneng Fujiko. Jigen mengingatkan jika wanita terkadang menjadi penghambat dalam pekerjaan, tapi Lupin sama sekali gak peduli karena merasa Fujiko lebih spesial dibanding perempuan lain. Waduh. Setibanya di sana Lupin sangat senang karena bisa berduaan lagi dengan Fujiko, tapi bukannya disambut dengan baik, Fujiko malah mencoba mengajak gelut meskipun sambil bercanda. Lupin mencoba menenangkan Fujiko dan bersiap akan menciumnya, tapi Fujiko tetap menolak karena semua ini hanya jebakan. Secara mengejutkan, para polisi datang bersiap akan menangkap Lupin. Ternyata selama ini Ando mengancam akan menangkap Fujiko jika gak mau menyerahkan Lupin. Setelah itu Ando bicara empat mata dengan Lupin karena Ando menemukan sesuatu untuk Lupin dari rumah Dawson. Lupin membaca buku itu yang berisi menceritakan sebuah tempat penyimpanan paling aman di dunia yang bernama The Ark. Ternyata Ando ingin mengajak Lupin bekerja sama menangkap pemiliknya, yaitu mafia paling dicari yang... kita panggil aja dia Tomo lah ya. Requestan dari Embrad kita yang ini diketahui Tomo merupakan penyelundup senjata, bandar narkoboy, dan punya bisnis human trafficking. Atas hal itu, Ando butuh kejeniusan Lupin agar Tomo bisa ditangkap. Kemudian Ando memberitahu bahwa ada kabar Lee akan bertemu dengan Tomo untuk transaksi jual beli, yaitu kalung Cleopatra dan juga berlian. Ando akan memanfaatkan Lupin untuk mencuri dua benda itu agar menjadi bukti untuk menangkap mereka berdua. Tapi Lupin hanya tertawa karena Ando justru memberikan kesempatan Lupin untuk beraksi lagi, dan Lupin pun menerima misi itu karena jika berhasil maka jejak kriminalnya selama ini akan dihapus. Sebelum pergi, Lupin sempat mengerjai Ando agar jangan mudah percaya dengan seorang kriminal. Beberapa hari kemudian Lupin kembali dihampiri Fujiko. Lupin memberitahu jika Lee yang selama ini mereka cari telah muncul dan mereka harus segera bersiap untuk segera menangkapnya. Gak lama Lupin menjelaskan keberadaan Lee serta membahas sedikit tentang Tomo, tapi Fujiko terlihat bimbang karena Lee telah ditemukan dan Fujiko belum siap dengan semua perasaannya karena bagaimanapun dia pernah sangat dekat dengan Lee. Lupin juga mengingatkan yang lain karena semua ini untuk merebut kembali kalung Cleopatra yang dicuri dan mendapatkan kembali berlian. Selain itu Lupin juga memberitahu bahwa mereka ada di sini karena Dawson telah tewas akibat pengkhianatan Lee. Dikarenakan musuh yang akan dihadapi jauh lebih besar, Lupin akan pergi ke Jepang untuk mencari senjata sekaligus menemui temannya untuk minta bantuan. Di lain sisi, Lee terlihat bertemu dengan orang kepercayaan Tomo sebelum melakukan transaksi. Lee diminta menandatangani dokumen perjanjian untuk jual beli dengan Tomo, apalagi yang akan mereka transaksikan bernilai sangat berharga. Sementara itu Lupin dan Jigen kini tiba di Jepang mendatangi rumah teman semasa kecil dulu bernama Gumon yang kini telah menjadi seorang samurai. Lupin sangat senang karena udah lama gak bertemu, tapi berbeda dengan Jigen yang ternyata masih punya masalah di masa lalu. Terjadi ketegangan di antara mereka karena ingin membuktikan siapa yang jauh lebih kuat hingga sebuah pertarungan pun dimulai. Mereka menggunakan senjata yang berbeda yaitu katana dan pistol. Masing-masing menguasai senjata dengan baik dan terlihat akan saling bunuh. Tapi mereka bisa meredam emosi dan memilih menghentikan pertarungan karena merasa kalah jadi abu, menang jadi arang. Anjay! Di tempat lain, Ando mendatangi orang kepercayaan Tomo menanyakan tempat dan waktu transaksi yang akan datang. Secara mengejutkan, Ando memberitahu bahwa saat ini Tomo lagi diincar oleh Lupin dan akan beraksi tepat saat transaksi berlangsung. Lah gimana? Then I hope you will catch him.
Beberapa hari kemudian, Lupin dan yang lain terlihat dalam perjalanan, tapi tanpa disadari mereka lagi diincar oleh anak buah Lee. Beruntung Lupin bisa menyadari dan meminta tim untuk bersiap karena sebentar lagi akan ada serangan dan aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Meskipun hanya membawa mobil seadanya, Lupin berusaha menghindar dari anak buah Lee yang menaiki mobil Hummer. Dengan kemampuan yang dimiliki, Lupin bisa bermanuver dan kini berada di belakang mobil anak buah Lee. Situasi menjadi sangat menegangkan karena mereka saling beradu hingga Lupin nekat lompat dari mobil. Dengan sekuat tenaga, Lupin berusaha menyerang anak buah Lee. Lupin terus melawan, tapi situasi yang ada malah menyulitkan dan hampir ditikam. Tapi Lupin menyerang balik dan melempar anak buah Lee keluar dari mobil. Lupin segera kembali ke mobil, lalu gantian Gumon menyerang dan kemudian... Sementara itu anak buah Lee mendatangi Fujiko yang diam-diam mengikuti gerak-gerik Ando dan tahu apa tujuan mereka. Selain itu Fujiko juga diminta agar menemui Lee karena ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Tentu Fujiko gak tinggal diam dan akan memberi pelajaran karena orang itu masuk seenaknya. Mereka saling gantian melepaskan serangan dan Fujiko gak memberi kesempatan untuk melawan. Fujiko akan mengakhiri pertarungan, tapi sayang anak buah Lee menyerang, membuat Fujiko hampir terjatuh. Saat anak buah Lee lengah, dengan cepat Fujiko menarik hingga dia pun gak bisa melawan. Akhirnya Fujiko bertemu dengan Lee meskipun selama ini kecewa karena Lee telah berkhianat. Tanpa disadari, diam-diam Lupin mengikuti Fujiko dan mendengar semua obrolannya dengan Lee. Lee mulai bercerita jika dia melakukan ini semua karena ayahnya telah dikhianati dan dibunuh oleh Deusen saat dulu masih bergabung dengan kelompok setelah menjalankan misi mencuri kalung Cleopatra beserta berlian dari pemerintah Mesir. Dan saat ini Lee telah berhasil merebut kembali kalung Cleopatra dan akan mencuri berlian yang kini dimiliki oleh Tomo. Poetic justice, I suppose. Mendengar itu semua, Fujiko mengerti kenapa Lee sampai nekat melakukan ini semua. Tapi Lee gak yakin bisa merebut kembali berlian, apalagi Tomo punya pengaruh kuat. Di tengah itu secara mengejutkan Lupin muncul hingga saling menodongkan senjata dengan Lee. Lupin gak menelan mentah-mentah omongan Lee karena Lee sama sekali gak tahu bagaimana Deusen sebenarnya. Sebelum pergi Lupin mengajak Fujiko pulang, tapi Lupin malah dikacangin karena bingung harus berbuat apa. Tibalah di hari Lee dan Tomo akan bertransaksi dan tentu Ando udah bersiap karena ini kesempatan menangkap penjahat yang selama ini dicari. Awalnya polisi gak percaya pada Ando karena beberapa kali aksinya sering gagal, tapi kali ini akan mendengarkan Ando karena jika berhasil akan membuat reputasi polisi menjadi naik. Bison, there will be no audience participation. Please go back to your seats. Proses transaksi yang dilakukan berlangsung tertutup, tapi sama seperti sebuah acara pelelangan. Gak semua orang bisa masuk hingga Lupin menyamar agar gak dikenali dan rencananya untuk merebut kembali kalung serta berlian bisa berhasil. Gak lama Tomo dan Lee memulai sambil membawa barang masing-masing. Mereka mulai bertukar barang bawaan dan ternyata sama-sama yang mereka inginkan. Barang mereka pun dicek dan sontak membuat tamu undangan sangat terkejut karena berlian itu sangat-sangat langka. Lee mulai menawar berlian Tomo dengan nilai 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Dalam transaksi ini, baik Tomo ataupun Lee gak bisa menolak karena jika menolak, mereka harus membeli barang masing-masing sesuai harga yang ditawarkan. Tonight I shot your father. Di tengah itu Tomo memberitahu jika dulu dia merupakan anggota The Works dan yang paling mengejutkan ternyata Tomo adalah orang yang menembak ayah Lee meskipun terjadi dengan gak sengaja karena target utamanya adalah Deusen. Lee hanya diam karena baru tahu fakta sebenarnya dan Lee sangat menyesal telah mengkhianati Deusen.
Transaksi itu berjalan di luar rencana Lee karena Tomo menolak tawaran Lee dan otomatis harus membeli kalung Cleopatra. Lee meminta Tomo mengurungkan niatnya karena kalung itu udah dipasangi bom yang gak bisa terdeteksi oleh sinar X. Selain itu, jika Tomo kekeh ingin membeli, Lee gak segan-segan akan menekan pemicu bom agar mereka meledak bersama. Correct. Suasana menjadi sangat menegangkan. Lee merasa tertekan, tapi entah kenapa Tomo malah terlihat tenang. Lee berpikir sejenak hingga memutuskan menekan pemicu bom, tapi tiba-tiba bom tersebut gak meledak karena ternyata Lee dikhianati oleh anak buahnya yang bekerja sama dengan Tomo. Ini sangat menampar Lee karena seakan telah memberikan barang yang selama ini Tomo incar untuk melengkapi berlian yang dia miliki. Lee hanya bisa diam, gak bisa berbuat apa-apa melihat Tomo pergi membawa kalung Cleopatra. Lupin juga membatalkan rencananya mencuri kalung dan berlian itu karena bukan hal yang mudah mencuri dari Tomo. Lupin akan membuat rencana terlebih dulu untuk merebut kembali benda berharga itu dan membalaskan dendam atas kematian Dawson. Beberapa saat kemudian, Ando pergi untuk menangkap Dawson, tapi aksinya malah dihentikan oleh polisi setempat. Ando diminta menunjukkan surat penangkapan karena beraksi di luar wewenangnya. Ando pun gak bisa berbuat apa-apa, ditambah polisi juga malah diam, hingga lagi dan lagi Ando gagal menangkap Tomo. Sementara itu Lupin dan yang lain berkumpul menyusun rencana, tapi tiba-tiba datanglah Lee yang ingin bergabung untuk membalaskan dendam pada Tomo. Lee minta maaf karena gak percaya pada Lupin dan memilih mengkhianati Dawson. Jelas Jigen gak terima dan akan menghabisi Lee, tapi bukannya takut Lee pasrah akan ditembak, tapi kemudian Lupin mencegah Jigen karena bagaimanapun Lee masih dibutuhkan. Ternyata Jigen hanya menguji keseriusan dan penyesalan Lee karena saat ini mereka harus bersatu untuk mengalahkan Tomo dan merebut kalung paling berharga dan juga berlian. Singkat cerita, mereka berlatih dan menyiapkan diri demi membalaskan dendam pada Tomo. Mereka mengasah kembali kemampuan masing-masing karena lawan yang akan dihadapi jauh lebih kuat dan tentu punya kesiapan lebih untuk menghadang mereka. Beberapa saat kemudian, Kim yang ahli dalam hacking menunjukkan superkomputer yang dia bangun untuk meretas sistem The Ark agar bisa dengan mudah mencuri dari Tomo. Kim gak bekerja sendirian, melainkan dibantu temannya bernama Joseph, seorang hacker jenius. Tapi dikarenakan penampilannya gak meyakinkan, Jigen ragu bahwa Joseph jago dan malah memintanya menunjukkan kemampuan. Gak lama Joseph dan Kim menunjukkan apa yang telah mereka siapkan dan membuat yang lain terkejut karena Joseph sangat jenius. Kim menjelaskan setiap sistem keamanan yang ada, mulai dari sinar laser dan brankas yang sulit ditembus. Kemudian Lupin memberitahu tim cara masuk ke ruangan brankas di mana mereka butuh 2 kunci yang harus diputar secara bersamaan. Selain itu mereka juga harus memasukkan kode acak dan jika gagal maka pintu akan terkunci otomatis. Di saat yang sama Gumon berusaha memecahkan sistem keamanan yang ada karena dia berpikir pasti ada celah. Gumon sampai duduk tanpa beranjak sedikit pun melihat pola keamanan laser hingga dia pun bisa menemukan sebuah celah. Penemuan itu membuat semua terkejut karena orang sekolot, setuwir, dan setua Gumon mampu menemukan celah dari teknologi paling modern. Kim menjelaskan jika mereka punya waktu persiapan 70 jam lagi untuk menembus pertahanan The Ark sebelum pola keamanan laser itu kembali ke semula dan gak bisa lagi ditembus. Kawi. Sebelum beraksi, mereka terlebih dulu mengadakan pesta kecil dengan makan-makan bareng. Momen itu akan membuat mereka saling mengerti satu sama lain dan tentu akan memudahkan dalam menjalankan aksi pencurian.
Tibalah di hari pencurian, mereka telah bersiap, tapi tanpa disadari Lupin menyamar menjadi Ando agar bisa diizinkan masuk ke ruangan depan The Ark. Dengan cerdik dia memberitahu bahwa Lupin lagi mengincar Tomo dan jangan pernah meremehkannya karena bisa-bisa semua barang berharga miliknya akan hilang. You need to see this. Kemudian Ando alias Lupin menyerahkan flashdisk berisi bukti rencana Lupin, tapi ternyata flashdisk itu berisi virus membuat server The Ark berhasil diretas. Dengan cepat Joseph masuk ke dalam setiap sistem jaringan, lalu saat Lupin menunjukkan wajah aslinya, aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Di saat yang sama, server polisi juga dihack, membuat mereka sangat panik dan langsung memberitahu Ando. Ando hanya tertawa karena akhirnya Lupin kembali beraksi dan gak lama lagi Tomo akan segera ditangkap. Gak lama Fujiko mulai menyerang markas The Ark, membuat banyak penjaga tewas. Lupin dan yang lain pun bersiap untuk masuk mencuri berlian, tapi terlebih dulu mereka harus menghabisi para penjaga. Satu persatu anak buah Tomo bisa dihabisi, membuat Tomo gak tinggal diam dan menaikkan level keamanan. Mereka terus mengejar anak buah Tomo sampai gak ada yang tersisa dan gak butuh waktu lama, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam The Ark. Pertarungan terus berlanjut karena mereka kembali dihadang penjaga, tapi Gumon melawan mereka sendirian agar Lupin dan Lee bisa meneruskan aksi. Dengan katana yang sangat tajam miliknya, semua peluru berhasil dihalau dan semua penjaga langsung dihabisi. Wah, gila! Kemudian Gumon didatangi anak buah Tomo yang juga ahli pedang dan tentu membuat Gumon sangat bersemangat. Gumon berpikir sejenak agar dia lebih fokus hingga akhirnya pertarungan antara kedua ahli pedang itu pun dimulai. Awalnya Gumon terus diserang sampai dia tertekan, tapi beruntung masih bisa bertahan. Gumon membalikkan keadaan dengan terus menebaskan pedang pada tubuh lawan dan bisa membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Wah! Sementara Fujiko dihampiri musuh yang pernah dia kalahkan dan mereka kembali melakukan pertarungan. Fujiko terus menyerang dan gak memberikan kesempatan untuk lawan menyerang. Awalnya Fujiko lebih unggul, tapi musuh mampu membalikkan keadaan, membuat Fujiko sedikit kewalahan. Musuh pun bersiap kembali menyerang, tapi dengan cepat Fujiko mengambil senjata dan kemudian... Di waktu yang sama, Jigen juga diserang dan kondisinya sangat terdesak karena peluru yang tersisa tinggal 2. Jigen memikirkan cara untuk melawan musuh sampai meremehkannya. Dari kejauhan, Jigen melihat ada senjata yang mengarah ke arah musuh dan tanpa pikir panjang langsung menembak pelatuk agar melepaskan tembakan dan berhasil tepat mengenai musuh. Aduh, bisa gitu. Di lain sisi, Lupin dan Lee juga diserang oleh anak buah Tomo, tapi mereka bisa menghindar dan langsung membalikan keadaan. Mereka menumbangkan semua anak buah Tomo dan setelah itu segera pergi menuju ruangan berangkas. Tapi mereka kembali dihadang walaupun para penjaga itu bukan level mereka dan bisa diatasi dengan sangat mudah. Lupin dan Lee pun kembali menuju ruangan berangkas dan harus tepat waktu. Tanpa berlama-lama mereka segera melewati laser dan bisa melewati tanpa hambatan. Gak lama mereka tiba di depan berangkas dan akan segera memasukkan kunci ganda, menunggu aba-aba dari Joseph yang masih berusaha meretas kunci pengamanan digital. Mereka mulai memasukkan kunci tersebut dan akhirnya ruangan berangkas bisa dibuka. Kemudian Lupin menunjukkan kemampuan membuka kotak berangkas. Lupin menggunakan kepekaan, memutar angka-angka, dan gak butuh waktu lama, Lupin bisa membukanya tanpa alat apapun.
Lupin menyuruh Lee agar mengambil kalung Cleopatra berhiaskan berlian merah. Tapi tiba-tiba pintu ruangan berangkas malah terkunci, membuat mereka terjebak. Mereka menjadi sangat panik karena ruangan tersebut tanpa oksigen dan hanya punya waktu 2 menit untuk keluar. Mereka mulai sempoyongan dan lemas karena kekurangan oksigen. Tapi Lupin gak menyerah begitu aja, mencoba akan meledakkan ruangan berangkas. Di tengah itu secara mengejutkan, Lee malah menyerang Lupin dan memasukkannya ke dalam kotak berangkas. Kemudian Lee mengambil alat pemicu ledakan dan menekannya hingga berhasil menghancurkan ruangan berangkas. Beberapa saat kemudian, Lupin bisa keluar dari kotak berangkas dan sangat terkejut melihat Lee udah tewas. Ternyata Lee memasukkan Lupin agar selamat dari ledakan dan memilih mengorbankan diri agar rencana pencurian dan misi balas dendam bisa berhasil. Aduh. Setelah itu Lupin keluar dari ruangan dan malah ditodong oleh anak buah Tomo. Lupin hanya diam, gak bisa berbuat apa-apa dan memilih menyerah dibanding harus tewas ditembak. Lupin dibawa menemui Tomo karena yang lain juga ternyata telah berhasil ditangkap. Lupin terus melihat jam tangan karena akan ada sesuatu yang datang. Ternyata Ando beserta pasukan militer telah mengepung tempat itu dan gak akan membiarkan Tomo melarikan diri dan dipastikan akan dihukum seberat-beratnya. You under arrest. Bishop of trial. Ando berterima kasih pada Lupin karena telah menjalankan misi dengan baik dan sesuai janji. Semua catatan kriminal Lupin akan dibersihkan. Sebelum pergi, Ando sangat yakin jika suatu hari nanti akan kembali lagi bertemu dengan Lupin karena mustahil Lupin akan berhenti melakukan aksi pencurian. Entah kenapa Ando sama sekali gak mengecek dulu koper yang dia bawa dan berpikir itu adalah kalung dan berlian yang dicari. Saat dibuka, ternyata itu hanya berisi mainan karena Lupin telah menukarnya dan tentu mendapatkan kalung Cleopatra beserta berlian yang sangat-sangat berharga itu. Ando gak terima, tapi seenggaknya Tomo bisa ditangkap meskipun Lupin berhasil melakukan pencurian. Michael, Jiro. Beberapa waktu kemudian, Lupin memberikan kalung berlian itu pada Fujiko sebagai kenang-kenangan atas kepergian Lee. Tanpa disadari, Fujiko telah menghubungi Ando memberitahu keberadaan Lupin karena Fujiko ingin menguasai berlian itu. Lupin merasa sangat menyesal karena lagi dan lagi ditipu Fujiko, ditambah harus meloloskan diri dari kejaran Ando. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, menggantung bagaikan lato-lato. Okelah, karena saya diminta Neneng Fujiko untuk masuk ke dalam tim, maka langsung aja ya. Okelah, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.